Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Kurniawati dengan NIM 19113060. Saya kelas A semester 4, Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka, dengan tema pembuktian. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi pembuktian. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materi. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dan apabila dilihat dari aspek teorinya, terdapat 4 teori pembuktian. Yang pertama yaitu pembuktian menurut undang-undang secara positif atau positif negligence Bewit story. Di sini pada dasarnya teori ini menyatakan pembuktian yang benar hanyalah berdasarkan undang-undang. Artinya hakim hanya diberikan kewenangan dalam menilai suatu pembuktian hanya berdasarkan pertimbangan undang-undang, sehingga menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dalam menilai suatu pembuktian di luar undang-undang. Yang kedua, pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja atau conviction intim. Menurut teori ini, suatu pembuktian untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata hanya dinilai berdasarkan keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Hakim dapat memakai alat tersebut untuk beroleh keyakinan atas kesalahan terdakwa dan terabaikannya. Dan yang ketiga, pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis. Teori ini menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Artinya, sistem pembuktian conviction intim memberikan keluasan kepada seorang hakim tanpa adanya batasan dari keyakinan yang muncul. Sedangkan pada sistem conviction presumption merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Dan yang keempat yaitu pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Teori ini merupakan suatu percampuran antara pembuktian atau conviction presumption dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif atau positive presumption theory. Yang selanjutnya yaitu alat bukti. Dalam pasal 184 ayat 1 kitab 1 Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.